Welcome to my channel Mama Ray. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Mama Ray. Video kita kali ini kita akan membahas efek samping kompres dingin atau kompres es. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana sih kompres dingin atau kompres hangat yang harus dilakukan, yang benar, yang sebaiknya harus dilakukan itu adalah jawabannya kompres hangat. Kemudian apa yang akan terjadi jika kompres es atau kompres dingin ke anak kita? Kali ini pembahasannya lebih spesifik ya, karena masih bingung nih, banyak yang bingung mama-mama di rumah. Mana sih kompres yang sebaiknya harus dilakukan, kompres dingin atau kompres hangat? Apalagi ada yang udah terlanjur, gimana dong udah terlanjur kompres dingin atau es? Apa yang akan terjadi sama anak saya? Sebelumnya, simak penjelasannya berikut ini. Oke, mama-mama di rumah. Nah, sebelumnya kan udah dikasih tahu kalau kompres yang benar itu adalah kompres hangat atau bukan dingin ya, bukan air es. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus kompres hangat, dan apa yang akan terjadi jika kompres dingin atau es? Jadi, kalau misalkan kompres dingin itu atau kompres es, itu akan menyebabkan pembuluh darah di otak kita itu mengecil. Pembuluh darahnya itu akan mengecil. Jadi, kata yang sudah Mama Ray sebelumnya katakan, kalau misalkan di dalamnya kepala kita panas, di luarnya dingin, jadi si otak kita akan memerintahkan hipotalamus namanya untuk menaikkan lagi suhu tubuhnya di dalam kepala anak kita. Jadi, istilah mudahnya itu, pembuluh darah yang mengecil akibat air es itu akan menghambat untuk mengeluarkan keringat, untuk mengeluarkan panas di dalam kepala kita melalui keringat atau melalui pori-pori. Jadi akan terhambat, pori-porinya itu akan menutup dengan air es itu, jadi nggak bisa mengeluarkan keringat, sehingga akan tetap menjadi panas, akan menggigil, akan makin meriang dan sakit kepala. Itu kasihan, apalagi anak-anak. Kita juga pasti merasakannya kan. Nah, ada lagi nih contohnya, udah hampir sembuh tapi setelah itu dimandiin air dingin. Nah, malamnya tuh jadi panas lagi. Ya tentu pasti, karena si otak sama si tubuh kita itu belum bisa memahami, belum bisa merasakan bahwa harus panas atau harus dingin yang harus diterima sama badan kita, karena badan kita belum sepenuhnya sembuh, belum sepenuhnya sehat. Jadi ketika dimandiin, panaslah lagi, meriang lagi, demam lagi, karena mandi air dingin. Boleh mandi tapi air hangat, tapi sebaiknya kalau merasakan tubuh masih merasa sakit, itu sebaiknya kita seka aja dulu ya mam ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih, jadi untuk apa sih kalau kompres dingin itu? Kan banyak yang bilang tuh harus kompres dingin, harus kompres es. Apa yang harus dilakukan? Jadi masih bingung nih, dingin atau hangat? Kalau dingin itu sebenarnya bukan salah juga, kompres es itu bukan salah juga, bener juga, karena itu manfaatnya juga bagus. Manfaatnya kalau kompres es atau dingin itu hanya untuk memar jika jatuh, jika terbentur, bengkak. Nah, itu baik sekali kalau dikompres oleh air dingin. Jadi, kompres hangat ataupun dingin itu sebenarnya bagus, tapi beda lagi gejalanya, beda lagi kasusnya. Kalau panas itu gak boleh air dingin. Air dingin itu bolehnya untuk memar atau terbentur. Jadi, yang bengkak itu kan bisa cepet kempes kan kalau dikompres air es atau air dingin. Nah, seperti itu mam. Jadi air dingin itu bagusnya untuk memar. Jangan kebalik ya mam, itu sudah ketentuan tubuh kita untuk merespon bahwa air dingin itu untuk apa, air hangat itu untuk apa ya. Oke, baiklah, semoga bermanfaat ya. Nah, ini banyak banget yang bertanya mau offline ataupun online juga, jadi saya bikin lagi videonya. Semoga bermanfaat dan semoga mama-mama di rumah juga sekarang sudah makin paham apa yang terbaik untuk anaknya, kompres hangat atau kompres dingin, dan juga tetangga atau saudaranya juga bisa diberitahu ya, takutnya masih ada yang salah tuh. Oke, sampai ketemu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di video-video selanjutnya kita akan ngebahas lagi seputar kesehatan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.